Saya bekerja sendiri dan saya ada beberapa usaha lah di sana. Macam terapi. Itu kerjasama dengan pihak kementerian jugalah. Lepas tu saya ada buka F&B. Nah, dengan apa yang saya belajar di Pontianak di AEN, komunikasi penyiaran Islam, itu sangat-sangat membantu. Dari segi pembuatan iklan, menyampaikan maklumat dan komunikasi antara saya dengan pelanggan itu sangat-sangat membantu. Hey, mantap. Sangat-sangat membantu, especially bahagian video. Soalnya saya kan macam kalau tim kami ni, tim tour, dia tu bergerak dari seluruh Sarawak sampai Sabah sampai Brunei. Jadi sebelum kami tiba, kami akan buat iklan dahulu. Iklan tu saya belajar daripada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Barometer, lama gak jumpa kita. Ya, hari ini kembali lagi di podcast Barometer Kampus di channel kesayanganmu hari ini. Seperti biasa di channel Barometer Kampus selalu menghadirkan tamu spesial. Hari ini jauh-jauh dari negara seberang sana, dari negara tetangga kita. Orangnya ganteng, juga pembisnis. Kita akan banyak bicara dengan beliau. Terkait ya biografi beliau lah ya. Beliau adalah mahasiswa IAIN Pontianak, maksudnya alumni mahasiswa IAIN Pontianak, tepatnya di prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Kita langsung sapa untuk narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Muhammad Fahmi Zakwan Esos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPH, Master ya. Ya, Master. Kretek. Fahmi? Iya bang. Bisa bahasa Indonesia ya, bahasa ya. Sedikit-sedikit lah ya. Oke lah. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sangat-sangat sehat. Udah berapa hari di sini, Bang? Ini dah masuk dalam 5 hari dah. 5 hari. 5 hari, betul. Ada perubahan gak sih Fahmi? Pertama Fahmi masuk IAIN Pontianak sampai hari ini. Dari segi pembangunan lah bang. Oke. Dari segi pembangunan, kalau zaman saya kuliah di sini sih masih bangunan-bangunan lama kan. Ya. Dan sekarang terkejut sebab pembangunan terlalu cepat untuk jangka waktu 5 tahun 4 tahun macam tu. Iya. Banyak gedung-gedung baru sih. Oke. Hari ini saya melihat Fahmi 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Itu enggak kayak gini loh. Sekarang kok penampilannya seger Fahmi? Ada resep gimana bisa penampil seger gini? Atau sering ke salon? Ya, sering sih. Oh, iya. And minum kolagen. Oh iya. Minum kolagen lah bang. Oke. Fahmi. Ya bang. Banyak kisah lah ya, banyak cerita yang kita berbagi hari ini Fahmi. Di podcast Barometer Kampus. Ini untuk adik-adik kita Fahmi. Yang hari ini lagi menuntut ilmu. Fahmi, selama Fahmi kuliah di sini, apa yang paling berkesan ya, yang masih teringat sampai hari ini ketika Fahmi kuliah di IAIN Pontianak? Ini secara personal lah. Ya, okay, secara personal. Yang terkesan sih dari segi budaya sih bang. Budaya kampus ini agak jauh berbeza dengan yang di sana. Lepas tu dengan ramahnya dosen-dosen di sini. Dan tu mudah untuk berkomunikasi. Terlalu mudah sih bagi kami sendiri. Dan tu sangat-sangat membantu lah. Apalagi kami ni orang luar. Kami ni orang luar. Yang dari segi bahasa tu mungkin agak berbeza. Ya. Lepas tu dari segi macam budaya kampus, lecturer, dosen, makanan sih. Beda kah? Beda jauh. Dan setiap kali saya ke sini sate bang, sate kuah. Sate kuah Pontianak, ciri khas Pontianak tu. Saya tahu sate itu ya kacang nih. Iya, tapi ada kan sate kuah yang pakai air sup ayam, sup daging kan. Tu dari dulu sampai sekarang. Saya seminggu kat sini rasanya dah 4 kali saya makan. Ayam, kambing? Ayam semestinya. Enggak kambing? Enggak. Ayam ya? Ayam, betul. Wow. Itu yang Fahmi rasakan dari segi budaya, kuliner apa segala macam. Betul. Kalau yang lain Fahmi, maksud saya gini. Ketika dulu ya, bicara dulu. Ada kesulitan gak Fahmi ketika kuliah di IAIN Pontianak? Karena memang dari segi bahasa beda-beda dikit lah ya.
antara bahasa Indonesia dengan Melayu, ada yang paham, ada juga yang nggak paham gitu. Betul. Bagaimana cara Fahmi untuk bisa mengatasi itu, Mi? Oke, secara jujurnya untuk komunikasi di Pontianak ini 11-12 lah dengan bahasa Sarawak bang. Tapi Miri kan beda katanya. Nggak jauh beda benar. Jauh beda ya? Soalnya kalau di sana dari segi bahasa sih dia macam bahasa Kuala Lumpur bercampur dengan bahasa Sarawak jadilah bahasa Pontianak. Iya. Jadi bahasa Pontianak ibaratnya bahasa tua lah. Iya. Istilahnya dipecahkan ya, macam tu kan. Okay. Macam penggunaan kami kita tu macam bahasa Kawang Sambas kan. Kami kita nak ke mana kita tu sama tak? Sama ya. Macam nak ke mana nak ke sini kita tu. Tu bahasa Sarawak. Jadi dari segi bahasa tu tu mudah diatasi lah. Mungkin masa dalam 3 bulan dah lancar lah kalau diikutkan. Tapi sekarang ya dah lama dah ke sini kan. Iya kan. Kayaknya bahasanya udah mulai ke agak bahasa Indonesia ya. Paham gitu. Betul. Jadi tidak ada kendala Fahmi ketika kuliah di Pontianak ya? Dari segi bahasa enggak ada. Tidak ada. Ada yang aneh nggak Fahmi? Dari segi apa? Ya apa aja lah menurut Fahmi aneh gitu. Budaya ngerokok sih. Budaya ngerokok sih kalau diikutkan. Apa? Ceritain. Ceritain jujur-jujurnya. Iya, oke. Untuk di kampus sendiri bang. Di Malaysia di kampus mana-mana lah sama ada tu di kampus institute ataupun universiti. Iaitu rokok ataupun bawa kotor rokok pun tak boleh. Itu termasuk dengan mahasiswa dengan lecturernya. Iyalah semua lah aktivitas akademis lah ya. Ya betul. Tapi di sini itu agak longgar sih. Agak longgar ya? Agak longgar sih. Enak ya? Enak sih. tapi gini loh Mami, sekarang aturannya udah mulai ketat ya. Kemarin saya podcast dengan Dinkes, Dinas Kesehatan Indonesia, bahwa untuk merokok di wilayah pendidikan di kampus itu udah mulai nggak boleh lagi. Jadi udah memang sudah aturannya. Baik buat kawan-kawan yang pengen melihat seperti apa larangan merokok, ada podcastnya ya bersama Dinkes di Barometer Kampus. Nah Fahmi, oke kembali lagi ya ke Fahmi tadi. Dari segi mata kuliah Fahmi, Fahmi kan prodi komunikasi penyiaran Islam ya. Betul. Bicara tentang ya dunia broadcasting, dunia TV, dunia radio dan dunia ya broadcasting lah ya. Ya betul. Ada yang berbekas nggak? Maksudnya ada yang bermanfaat nggak? Oke, kalau abang nak tahu, saya kan di Malaysia sekarang ni saya bukan bekerja dengan orang, saya lebih bekerja sendiri. Oke siap. Ini nih kayaknya seru nih. Apa nih? Saya bekerja sendiri dan saya ada beberapa usaha lah di sana, macam terapi. Itu kerjasama dengan pihak kementerian jugalah. Lepas tu saya ada buka F&B. Nah, dengan apa yang saya belajar di Pontianak di AN, komunikasi penyiaran Islam, itu sangat-sangat membantu. Dari segi pembuatan iklan, menyampaikan maklumat dan komunikasi antara saya dengan pelanggan itu sangat-sangat membantu. Hey, mantap. Sangat-sangat membantu, especially bahagian video. Ya karena kan sering ikut ya event-event dan juga di Pontianak. Betul. Ya ada kawanmu Rico ya. Ya betul Rico. Project-project sering ikut. Betul. Berbekas sekali. Berbekas sekali. Soalnya saya kan macam kalau tim kami ni tim tour dia tu bergerak dari seluruh Sarawak sampai Sabah sampai Brunei. Jadi sebelum kami tiba kami akan buat iklan dahulu. Iklan tu saya belajar daripada sini. Ya, di mata kuliah dan juga ketemu sama kawan-kawan sehingga betul. mengasah kemampuan Fahmi untuk betul. Luar biasa. Fahmi, saya dengar kamu ini F&B juga terus ada bisnis terapi. Wih. Ceritanya gimana kok bisa bisnis terapi itu loh? Kok ya memang tidak diajarkan di sini tapi Ya betul. punya ide gitu loh Mi. Gimana Mi? Oke. Saya sebagai orang luar bang. Ya. Apabila merantau, kita tak boleh mengharapkan satu ilmu. Oh siap. Ini kayaknya ilmu buat kawan-kawan, buat saya juga dan buat mahasiswa yang lagi nuntut ilmu hari ini. Ya betul. Okay. Kalau saya sendiri masa saya kuliah di sini. Ya. Saya dengan Rico tu buat filem, buat iklan dan sebagainya. Lepas tu dalam masa yang sama saya belajar juga buat tanjak. Dengan satu tanjak? Yes, tanjak. Tanjak itu? Tengkolok. Tapi bisa buat? Bisa buat. Itu tu saya belajar dengan salah satu organisasi Pontianak. Iya, Melayu di sana. Melayu di sini. Lepas tu kretek itu saya belajar juga di sini juga. Tapi secara diam-diam sih masa dulu. Nah, semasa saya di sana saya bekerja bang.
saya bekerja menguruskan masjid-masjid awalnya. Ya. Masjid-masjid di seluruh Miri. Jadi pegawai lah di sana. Pegawai. Dan saya lihat, saya perlu tambahkan ekonomi sendiri. Nah, dengan ilmu yang saya dapat di Indonesia sini, saya praktekkan di sana. Mula-mula saya praktekkan dengan pembuatan tanjak dahulu. Saya nggak tahu kisahnya kalau Fahmi bisnis tanjak juga buat tanjak. Ada Bang. Laris manis. Bisnis benar. Soalnya saya dapat tuh kalau satu bulan tuh dalam RM5,000 ke RM10,000. Satu bulan masa tu. Itu kalau dalam 5,000 dulu lah ya. Dulu semula-mula habis kuliah dulu kan. Itu kalau 5,000 10,000 tu dalam sekarang mungkin dalam berapa 30 40 juta gitu dalam sebulan. Itu dalam pembuatan tanjak. Sebab saya lihat ada market. Ya. Apalagi semasa tu lebaran. Penggunaan tanjak ada diguna pakai. Dan kebanyakan orang beli di Semenanjung di Kuala Lumpur kan. Saya lihat market di Sarawak dia kosong, saya ambil. Saya laksanakan. Bisa baca pasar ya. Alhamdulillah. Marketnya bisa kamu baca. Terus yang kretek itu gimana ceritanya? Nah, kretek nih Bang, ini agak lucu. Kretek ya sebenarnya terapi sama kretek sama ya. Sama. Apanya treatmentnya sama gitu. Treatmentnya sama. Oke. Sama. Nah gimana tuh? Oke, yang ini agak lucu sih Bang sebenarnya. Ya, gimana? Masa tu saya baru saja selesai bekerja dan orang nikah Bang, dia akan cari duit kan. Dia cari duit. Saya berhenti kerja. Seminggu nak nikah saya berhenti kerja. Okey, modal saya tu untuk kretek ni mula-mula itu dalam sekitar RM20 saja. RM20? RM20 tu dalam berapa tu? Mungkin tak sampai 100,000 tak sampai 100,000 lah masa tu. Modal saya. Tu sekitar tahun 2022. 2023 macam tu lah. Ya, setelah Covid itu ya. Yes, betul. Nah, saya jadikan modal RM20 tu. Saya belilah beberapa kelengkapan yang wajib. Okay, lepas tu saya marketing. Marketing tu saya buat secara percuma dan saya buat terapi tu pun dalam masa 3 bulan secara percuma supaya orang kenal apa yang kita buat. Tak rugi. Soalnya itu kita market. Okey. Itu market kita buka jalan promo kok bahasa Indonesia. Yes. Promosi. Ya. Promosi 3 bulan untuk orang kenal dengan kita. Orang tahu apa yang kita buat. Dengan modal RM20. Dah sampai 3 bulan. Lepas tu saya dapat first customer. First customer. Betul. Itu pembayarannya saya cas masa tu dalam RM1 juta. RM1 juta. Nah, RM1 juta kebanyakan orang dia akan aku nak beli barang lah. Nak beli ni. Kalau orang yang berbisnes dia tak fikir macam tu. Dia first invest. Apa yang kita ada kita invest semua. Okey, jadi RM1 juta tu saya invest, saya beli meja terapi. Siap. Jadi orang lebih selesa dan itu menarik orang lagi datang ramai. Dalam masa sama dalam 1 minggu saya dapat 10 orang. Dalam 1 minggu 10 orang. 10 orang masa tu. Masih sedikit sih masa tu. Soalnya orang dah kenal kita kan sama 3 bulan. Lepas tu kita dah ada beberapa kelengkapan masa tu. Nah, selepas tu ada modal. Saya buat promosi dengan iklan. Nah, yang ni saya manfaatkan ilmu KPI. Siap. Ilmu KPI ni saya manfaatkan. Siap. Ilmu KPI dengan komunikasi dengan iklan. Dengan pembayaran ads. Iklanan. Saya habiskan modal yang 10 orang tu. Saya habiskan semua. Habiskan untuk iklan itu? Yes, betul. Pembisnis bener ini. Terus gimana lanjut? Ini seru kayaknya nih. Lepas tu saya masa tu dalam poket mungkin dalam 12 juta macam. Saya habiskan modal untuk iklan saja. Nah, mungkin orang fikir kenapa kau habiskan duit kau? Kenapa kau nak beli barang? Iya. Kan? Logika macam tu. Iya. Cuma kita tak nak. Kita cuma mau orang datang dan kenal kita lebih dalam. Dan orang yang tak tahu pasal kita dia tahu. Jadi lepas saya buat iklan tu, saya dapat satu hari tu dalam 10 ke 20 orang dalam masa sehari. Selepas iklan itu? Selepas iklan. Dan itu dalam satu hari berlipat yang awalnya seminggu 10 orang, begitu iklan itu Fahmi lempar di pasaran. Ya. Satu hari 10 ke 20 orang. Waktu itu masih sendiri? Masih sendiri. Masa tu. Nah, saya tu lepas tu saya dapat kan, saya beranikan diri untuk pecah market luar daerah. Siap. Sama satu saya di Miri. Saya pecah market luar daerah. Saya beranikan diri.
Dan masa tu memang rezeki daripada Allah kan. Saya dapat sehari tu malam 20 ke 30 orang untuk satu daerah. Dan satu daerah tu saya cuma bertahan 3 hari dan pindah daerah-daerah lain. Dan itu saya bergerak sendiri bang selama setahun. Dan after tahun kedua baru saya cari pekerja. Sampai sekarang. Saya tidak nyebut omset lah ya. Ya, anda. Gak usah nyebut omset Tak lah. perlu. Tetapi cukup. Sangat cukup. Lebih. Ya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah lah bang. Ya, sangat cukup. Oke. Fahmi, apa yang ada di pikiran Fahmi ketika memulai bisnis itu? Oke, macam ni bang. Kita, kalau saya sendiri lah ya. Ya oke. Saya lebih suka untuk, saya ni orangnya macam cakap kalau bahasa Indonesianya. Ya bahasa Malaysia pun tak apa. Okay. Saya lebih tak suka diarah dari dulu. Mandiri jenisnya. Okay. Mandiri ya. Bila saya bekerja dengan orang, saya rasa hidup macam terikat. Bangun pagi, kerja, tidur, pulang benda yang sama. Dan apabila saya bekerja, itu konsep otak saya fikir saya kerja untuk kayakan orang lain. Itu saya bang. Tapi bila saya bekerja sendiri, apa yang saya buat, apa yang saya hasilkan itu untuk saya sendiri. Itu motivasi saya sendiri lah. Kalau saya. Dan kalau orang beritahu macam cukup ke? Sangat cukup. Dan itu macam mana orang cakap bahasanya apa ni? Apa itu? Jangan takut berumah di tepi pantai. Oh iya, oke, paham. Artinya jangan takut, jangan takut risiko sebenarnya. Jangan takut risiko. Kalau saya sendiri, so kita tak tahu. Berani apa ya? Menerima tantangan. Betul. So kita tak tahu mana satu rezeki kita. Oh iya, keren. Dari semua itu mana tahu rezeki kita? Betul. Mana satu yang buat kita kaya? Ya, nggak tahu kan? Kan tak tahu. Yang penting kita usaha aja. Usaha aja, berani aja. Kalau rezeki kan Allah yang tetapkan. Berarti kuat kamu. Pemahaman tauhidnya juga mantap berarti. Sehingga bener perpata Fahmi. Jangan kalau takut rumah di tepi pantai, jangan buat rumah di tepi pantai. Ya, jangan kalau takut dilihatlah ombak. Jangan rumah di tepi pantai. Kalau berani buatlah. Buat. Berani risiko. Betul. Ini hidup. Ya, betul. Oke Fahmi. Tapi saya dengar Fahmi ada bisnis lain ya, Iya, selain terapis ya. Betul. Apa? F&B sih bang. Bergerak di bidang apa itu? Makanan fast food. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah sekarang kita dalam proses pembuatan kilang. Gedung kayak bukan gedung, apa panggilannya? Pabrik, yes, pabrik. Kilang, pabrik. Udah berjalan Fahmi sebelumnya? Sekarang dalam proses perjalanan lah, dalam proses renovation dan sebagainya. Berapa modalnya Fahmi, boleh tahu dong? Miliaran kah atau ratusan juta? Enggak. Orang pikir kan kalau kita buka bisnis makanan ni dia perlu modalkan besar. Sebenarnya tak perlu. Apa yang kita ada tu modal kita. Berarti udah ada pekerjanya berarti? Dah. Macam saya ada sewa ruko. Sebelum ni ruko tu saya manfaatkan untuk terapi. Tapi gara-gara tim kami ni selalu di luar daerah. Jadi ruko tu saya convert ke pabrik. Dan saya cuma tambah barang-barang yang perlu sahaja. Dan kalau modal sih kalau diikutkan tak besar. 10 juta pun kalau abang yakin ya udah. Betul bang. Iya sih. Lain sih berbisnis ini kayaknya geraknya nggak masuk akal gitu. Tapi ya ini realita bisnis seperti itu. Gitu. Uang kan bisa didapat bang. Kita jual kaleng pun tu uang. Cuma macam mana kita manfaatkan uang tu tadi. Iya. Bagaimana cara mengemasnya sehingga orang menarik. Iya betul. Oke, Fahmi. Alhamdulillah ya sekarang udah punya anak satu ya. Alhamdulillah. Ya nggak jangka udah punya anak satu, anaknya cowok nggak salah. Tuh ganteng kayak kamu ya. Alhamdulillah. Namanya Awang ya. Awang betul. Awang Muhammad Fakih Daniel. Aduh panjang bener ya. Sama seperti kamu namanya Awang Muhammad Fahmi Zakwan. Betul. Ya. Nih khususnya masyarakat Indonesia ya. Terkhusus lagi untuk mahasiswa IAIN Pontianak. Menurut Fahmi ada bedanya nggak sih cara mencari duit asik ini ngapa saya bahas ini Mi?
Karena kawan-kawan juga pingin tahu nih Fahmi. Apakah sama Fahmi mencari duit di Malaysia dengan di Indonesia sama nggak? Nah, ini soalan yang bagi saya sendiri bang ya, Aha. agak panas sih sebenarnya. Ya, ya, ya. Sebab ini melibatkan dua negara kan. Ya, oke. Oke. Tapi kalau saya, ini pendapat saya sendiri. Oke, siap. Oke. Cari uang di Indonesia tuh kalau diikutkan, kalau orang tuh berpikiran China terbuka, lebih gampang Lebih gampang. dibandingkan di Malaysia. Oke, kenapa saya bilang macam tu? Gimana? Okey, macam ni. Gimana? Di Malaysia kita lihat kuantiti, jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Oke. Jumlah penduduk. Maksudnya kalau contoh di daerah saya itu 300 lebih ribu orang. Ini saya memang tahu data tu. So, saya buat. Okey. 300 lebih ribu orang. Bermaksud market saya di sana itu sekitar 10% ya bang. Oke. Untuk sebulan. Oke, siap. Maksudnya dalam masa setahun market saya mungkin dalam sekitar 50%. Nah, kita balikkan lagi dengan yang jumlah orang yang ada di Pontianak. Jumlah penduduk di Pontianak mungkin rata-ratanya di atas 300 ribu. Ini kemarin 500 ribuan, tapi nggak tahu mungkin nambah terus ya? Nah, kan? Tambah terus. Nambah terus, bisa sampai 1 jutaan. Kita lihat apa yang kita jual. Kalau macam saya, kita jual macam contoh lah kan. Kita jual makanan, mungkin pisang goreng lah contohnya. Goreng pisang goreng macam tu lah kan. Okay. Kita di Malaysia bang, kita mungkin sehari tu kita mungkin dapat jual dalam 100 pack per hari. Maka omsetnya sekitar macam tu. Sekian lah, macam 100 pack. Contoh kita jual satu pack tu mungkin RM10. Okay. Kita jual, kita dapat keuntungan, kita jual 100, berarti kita dapat RM1,000 ringgit dalam masa sehari. Okay. Kita balik lagi, lihat jumlah penduduk di sini. Kalau di sini kita jual, anggaplah kita jual satu pack no. Sekitar berapa? 20,000. Iya, 20,000 kan. Iya. Kita jual, tak mungkin kita kurang daripada 100. Karena jumlah penduduk. Berarti kemungkinan besar dalam 200 ke 300 pack. Masuk akal. Karena jumlah penduduk 500, kita kira dalam 10% ya. Ini sahabat barometer, ini warga negara Malaysia itu ngomong, tadi Fahmi ngomong bahwa terlepas dari semua hal lah ya. Ya, terlepas. Mencari duit itu lebih gampang di Indonesia, khususnya di Pontianak ya Fahmi, dibanding Malaysia. Karena satu, jumlah penduduknya di Miri aja udah sekitar berapa? Di Miri 300 ribuan 300 ribuan. Kita ini lebih dari 500 ribuan masih lebih. Ya. Jadi sesuatu yang ironis sebenarnya kalau kita warga negara Indonesia harus kerja ke Malaysia. Iya kan? Ini sorry ya terlepas dari itu ya, tapi kita ya positive thinking lah. Iya. Positive thinking cara pikirnya. Kita harus baca pasar hari ini. Sepatutnya sih bang. Sepatutnya. Apalagi keadaan ekonomi dunia sekarang nih bang, yang jatuh. Ya merasa juga sih karena efek perang gitu di Malaysia. Betul. Merasa juga ya. Perang di Malaysia. Ya, maksudnya astagfirullahaladzim, maaf bener. Perang di Iran sana. Ya, betul. Kerasa juga. Terasa sekali bang. Tapi bisa fight juga kamu. Bisa fight. Soalnya kami ni terlepas lagi lah bang ya. Ya. Kalau orang kan kita ketemu kawan-kawan kemarin, ekonomi Malaysia kuat apa, tinggi dan sebagainya. Dia bukan tinggi, dia kukuh. Dia stable. Kenapa saya bilang stable? Sebab kemasukan investor-investor di Malaysia banyak, menjadikan ekonomi itu lebih stabil. Ada setengah syarikat ataupun negara yang mana ekonominya semakin menurun, itu kemungkinan besar efek daripada investornya nggak ada. Ya sih memang itu. Logikanya gampangnya seperti itu kayak ekonomi ya. Itu yang paling simple lah. Ya Fahmi merasakan juga hidup di Indonesia. Betul. Di Pontianak. 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi hiruk pikuk, kalau bahasa Indonesia tuh hiruk pikuk tuh kayak model keseharian gitu ya, sibuknya gitu. Nggak tahu benar gitu. Fahmi melihat pasar di sini, ada pasar, ada market. Ada market. Nah kawan-kawan nih ngapa saya bahas ini Fahmi? Karena memang ujung-ujungnya dari selesai kuliah itu kan pasti cari duit. Betul. Cari penghasilan. Betul. Nah dengan ilmu yang didapat Fahmi juga bisa gitu. Dengan membuat terapis, F&D itu kan ilmu iklannya main di situ. Yes, betul. Broadcastingnya main. Betul. Lah bagi
mahasiswa lain yang prodi lain, jurusan lain, itu kan perlu juga cara untuk mendapatkan uang. Fahmi, menurut Fahmi sendirilah, ilmu apa yang harus dipelajari Fahmi di kampus ini? Komunikasi bang. Soalnya Kok cepet bener? Biasanya kan orang belajar ekonomi, kok Ah. komunikasi dulu Fahmi. komunikasi kan penting bang. Contoh nih, apabila kita nak dapatkan satu-satu kepercayaan Oke, dari siap. segi bisnis, Ah. komunikasi paling penting. Macam mana kita nak track benda tu, macam mana kita nak tuliskan benda tu untuk orang percaya, lebih percaya dengan kita. Dan komunikasi itu boleh menghasilkan uang tanpa modal. Iya. Ya, Kepercayaan itu. kepercayaan. Contohnya macam mana? Kita lihat kawan-kawan yang ada di KPI ataupun di broadcast dan sebagainya. Mereka ada kemahiran dalam pembuatan filem. Kalau kita sendiri masuk dalam pembuatan filem, berarti kita melawan market. Kerana ramainya Oke, siap. orang Siap. yang yang ilmu yang sama, Iya. tapi mungkin kualitas yang berbeza. Kenapa kita tak guna balikannya? Balikannya macam mana? Kita gunakan komunikasi kita. Kita kumpullah data-data kawan-kawan yang ada kemahiran dalam pembuatan filem. Maka kita cari siapa yang nak buat iklan dan sebagainya. Kita jadi orang tengah tanpa modal. Yang mengkoordinir semua. Yes, betul. Tanpa modal. Jadi kita jadi orang tengah, orang kedua untuk orang ketiga. Kita jadi orang penghubung. Berarti kalau contoh ni orang si A sebagai bisnes, dia nak buat iklan. Kita beritahu okey dalam 10 juta. Kita market yang si C ini dia beritahu okey pembuatan video iklan sekitar 9 juta. Ya, kira. Enggak macam tu lah kan. Paham Ah. lah. Paham. Ini kalau di segi undang-undang tak salah. Iya. Kan tak salah. Enggak salah. Ini bisnes. Bisnis. Tanpa modal kita dapat untung 10% di sana bang. Berarti satu projek berarti 1 juta. Tanpa modal. Tanpa modal. Ternyata semua jurusan Fahmi ya. Bisa. Kalau semua jurusan harus belajar komunikasi. Komunikasi. Karena ini penting. Termasuk kalau macam contoh orang bahagian peguam sekalipun, pengacara, komunikasi paling penting. Lawyer ya. Lawyer. Komunikasi paling penting. Macam mana kita nak bagi tahu dengan orang ni tak bersalah. Kalau tak ada ilmu komunikasi, Selesai. Mi. selesai. Yang salah aja bisa menang. Betul. Kalau komunikasi nggak baik, yang benar bisa jadi salah. Betul. Dalam hidup ni komunikasi paling penting lah. Jadi ini PR ini ya, ini barangkali ada sumbangsi dari Fahmi untuk UN Pontianak, dari warga negara Malaysia, sekarang udah alumni. Si Fahmi ini udah merasakan pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam berbisnis, dalam bergaul, penting sekali ya sahabat barometer. Dan ini mungkin sumbangsi lah untuk UN Pontianak bahwa mata kuliah komunikasi itu harus ada di setiap prodi. Sepakat nggak Fahmi? Sepakat. Sepakat ya. Sangat sepakat. Ya, komunikasinya mungkin disesuaikan aja lah. Sesuaikan aja. Disesuaikan dengan prodinya gitu. Betul. Ya. Saking pentingnya komunikasi. Saking pentingnya. Dan melihat lagi jumlah orang. Kalau kita ikut orang buat, kita rugi. Maka jadi belajar komunikasi untuk hidup. Iya. Banyak sekali karena komunikasi nggak baik berakhir dengan tragis. Betul. Betul. Fahmi, Ya bang. kamu kan alhamdulillah lah ya, secara ekonomi sudah oke. Saya dengar-dengar hobi kamu ngumpulin jam klasik. Yes, betul. Jam-jam tu. Yang paling kamu punya jam paling tua usianya udah berapa tahun? Yang sekarang yang saya pegang itu paling tua 1910. Itu perang dunia pertama. Punya kamu? Punya. Tapi tak bawa sekarang sih. Tak ada bawa. Ada di hotel. Harganya berapa? Oi, itu ini lagi. Balik pada komunikasi. Apa kaitannya jam sama komunikasi? Okey. Ada negosiasi bang. Berlaku di sana. Harga asal market itu tu sekitar kalau harga market ya, Yo. untuk benda tu sekitar 10 juta. Tapi dengan ilmu yang saya ada, saya cuma dapat 1 juta ya bang kemarin. Curang kan? Dan tak curang. Tak curang. Gimana caranya dapat itu? Itu balik lagi lah komunikasinya sih sebenarnya. Dan itu saya beli di Indonesia. Saya main market Malaysia. Beli di sini, jual di sana. Dan Ada pasarnya bang? Ada pasarnya. Dan itu
kenapa saya main klasik, jam vintage bang? Sebab kebanyakan orang di Malaysia itu main jam-jam baru, G-Shock, Siap. Seiko baru dan sebagainya. Saya lihat tak ada nih orang yang jual jam klasik. Marketnya kosong berarti. Dan saya tahu lubuknya di mana. Ya di Indonesia lubuknya. Jadi saya beli, saya jual. Dan setiap kali saya beli, pasti ada pembeli. Udah punya koleksi berapa? Sekarang nih untuk koleksi saya sendiri lah ya. Bukan untuk jual, itu dalam 20. Itu tahunnya tahun berapaan itu? Saya 910 Perang Dunia Pertama itu. Ada betul. Langsung Ini sorry ya Fahmi, ini orang tahu nanti kamu diincar loh di barometer. Oh ini ada kolektor barang antik gitu. Bahasa Indonesia kolektor barang antik. Gitu. Ya, boleh kalau ada yang nak jual dengan harga yang bagus boleh. Tak ada masalah. Ikut ya. boleh. Ya. Apakah nanti kamu stop di jam klasik bisnisnya atau ada bisnis lain selain terapis, bisnis makanan sama bisnis yang jam ini? Ada lagi Fahmi? Tak ada sih. Itu je. Targetnya itu je. Sebab dalam otak saya sekarang saya mau jadi tycoon bang. Apa itu? Istilah tycoon nih, dia ada beberapa bisnis, dia cuma handle dari atas ya. Kontrol dari atas saja. Kalau bahasa film Chinese itu CEO-nya gitu. Tycoon sih. Tycoon ya? Lebih tycoon. Bahasa Cina tycoon. Tycoon ya? Tycoon. Udah menuju ke sana kamu? Dalam proses insyaAllah. Proses. Dalam proses insyaAllah. Pokoknya terima bersih aja. Ya dalam proses insyaAllah. Saya apa ya Fahmi ya, melihat kamu ini orangnya tenang, santai, tiba-tiba datang punya terapis lah, punya inilah gitu kan. Saya pun sangka bang. Iyalah itu ya Allah lah ya, betul. yang ngasih ya. Tetapi kan butuh proses yang cukup panjang, komunikasi yang baik. Betul. Ya, sehingga bisa alhamdulillah seperti ini. Bisa bolak-balik Indonesia gitu. Alhamdulillah. BTW, ini kok ngomong-ngomong maksudnya. Ya bang. Ke Indonesia ngapain Fahmi? Ya ziarah-ziarah kawan-kawan di sini, dosen-dosen di sini, gitu. Ya kita makan budi bang dengan dosen-dosen sini bang. Ya, bakar duit. Enggak ya? Ke Indonesia hanya pengen ketemu kawan-kawan, kangen gitu ya. Iya. Nggak ada bisnis. Nggak ada sih, belum ada. Tapi ada terpikir. Ada terpikir nak buka. Tapi mungkin bukan saya yang jalankan di sini lah. Iyalah. Tapi lihat keadaan lah, lihat keadaan. Masih kalau udah alhamdulillah ekonominya mapan ya kerjanya memang jalan-jalan sih. Kayak kamu kesini ya temu kangen sama kawan. Betul. Nah saya di sini pun bang, walaupun saya jalan-jalan dan sebagainya, itu saya masih bekerja. Apa? Mengguna HP. Iyalah. Kontrol ya. Kontrol. Every day. Kalau ni satu lagi. Kalau nak bisnes jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah rasa cukup dan jangan pernah rasa lelah. Ulangi lagi dong. Kalau berbisnis, jangan pernah ngeluh, jangan pernah rasa cukup, jangan pernah merasa cukup, dan jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Betul. Ini 3 kunci dari Fahmi ini. Jangan ngeluh, jangan merasa cukup, jangan pernah lelah. Kenapa jangan mengeluh? Sebab Allah menguji. Siap. Kenapa kalau belum merasa cukup? Sebab ada banyak yang kita perlu bayar. Tanggungan kita banyak bang. Kita perlu bagi makan keluarga kita. Kita perlu tanggung orang tua kita. Kita perlu ini, perlu itu. Dan kenapa kita sentiasa waktu tu. Kalau saya bang, saya bekerja tu dari pukul 5 pagi sampai pukul 12 malam. Itu pegang HP terus non-stop sampai mata pun dah sakit. Every day. Setiap hari non-stop. Ya dikontrol apa Fahmi? Komunikasi dengan klien. Komunikasi dengan klien. Balik lagi bang, komunikasi. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Orang tua sehat ya Fahmi? Alhamdulillah. Sehat. Masih lengkap semua? Masih lengkap kedua-duanya. Ibu, ayah, ibu sama ayah. Apa sih kok panggil Malaysianya kok ibu sama ayah itu? Ibu ayah. Ibu ayah ya kamu manggilnya? Betul. Oh masa sih? Mama, papa. Iya. Kok ke Indonesia begitu? Kan tak jauh beda bahasanya kan. Berapa saudara Fahmi? Ada 6.
Kita anak kelima. Anak kelima. Masing-masing bekerja. Manakala abang saya yang kedua itu bantu saya dalam bisnes saya. Sekarang dia yang monitor di Sabah lah. So kita jalan kan dari Kuching, dari Sarawak, Brunei, Sabah. Sekarang di tim di Sabah ada yang kelola lah, dia yang kontrol tim Sabah. Istri? Istri dia pengacara. Wah, ngeri. Dia pengacara. Lawyer bro istrinya bro. Saya kok udah lawyernya agak ngeri ngomong sama Mami ini. Takutnya di somasi. Dia pengacara. Pengacara ya? Ya betul. Lawyer ya? Betul. Anak satu laki-laki. Betul. Nggak nambah Mami? Kalau ada rezeki bang, ada rezeki ya memang tambah lah. Buka cabang. Buka cabang kedua. Buka cabang yang tu. Anak. Aduh. Mak dia. Aduh. Bahaya. Enggak ya. Mati aku. Bahaya soalan. Asli. Fahmi, apa nih ketika Fahmi seperti ini kan ada ya dorongan ataupun motivasi dari orang tua. Apa motivasi orang tua Fahmi ke Fahminya? Dari segi bisnis ke bang? Iya, terserah dari apa aja yang bisa kamu menjadi kuat gitu. Oke, jujur ya bang. Ya. Saya udah buka bisnis nih semasa saya kuliah. Itu saya jual makanan. Dan setiap kali saya berjual, ni mungkin ramai yang rasa benda ni sama lah. Orang tua tak pernah setuju awalnya. Sebab orang tua lihat kita ni masih kanak-kanak, masih bocah. Di mata orang tua, umur anak tu walaupun umur 30 40 pun tetap anak. Iya, siap. Apa yang kita buat tetap salah. Dan dorang bilang kau dah mampu gitu kan. Soal kau dia anak aku tahu gitu. Kan? Faktanya gitu. Iya. Orang tua akan lihat kita sebagai anak kecil walaupun umur dia 30 40. Iyalah. Tapi kalau kita yakin apa yang kita buat, kita usaha betul-betul, orang tua akan setuju. Bila kita buktikan orang tua apa yang kita buat, orang tua setuju. Dan kita minta doa sentiasa. Dan orang tua saya bang, dia mendoakan saya dari dulu sampai sekarang. Tak ada hutang. Kamu punya hutang gak? Alhamdulillah tak ada. Sampai sekarang tak ada. Alhamdulillah. Doa orang tua itu Doa hanya orang tua. Jangan sampai Fahmi ini punya hutang. Jangan sampai Fahmi punya hutang. Luar biasa. Dari saya SD sampai sekarang. Makanya saya kuliah bang. Itu kemarin disponsor sampai 5 scholarship kemarin. Oke. Beasiswa ya? Beasiswa. Saya bisnes pun, saya tak ada buat pinjaman apa-apa. Saya beli apa pun, mobil ke apa, saya beli. Tak ada tu. Tak ada pinjaman Tak ada cash? pinjaman cash. Dan itu semua orang tua, doa orang tua. Kita usaha ya, minta orang tua doakan. Oke. Emang, iya orang tua, benar kata Fahmi, walaupun dia usianya 30, 40, tetap dia mandangnya anak. Gitu ya. Walaupun sudah dewasa, sudah tua, gitu, tetap anak. Tetap anak. Emang cita-cita orang tua, Fahmi pengen, cita-cita orang tua ke Fahmi itu pengen jadi apa Fahmi? Ustaz. Serius Fahmi? Iya betul bang. Ustaz. Betul. Ustadz yang ceramah. Ustaz yang ceramah. Yang doain orang. Makanya saya kemarin tuh nguruskan semua masjid di Miri. Itu cita-cita Bapak? Orang tua betul. Orang tua? Ya. Jadi seorang ustadz? Ya, dan setiap kali Ustadz saya balik. Zakuan. Ya, setiap kali saya balik balik Malaysia kan. Anak saya ni kuliah di Indonesia. Ustaz dia bilang itu dengan orang-orang. Ya Allah ya Rabbi. Padahal kamu pembisnis gitu. Ya, larinya ke sekarang agak kontra sih kan dengan apa yang saya belajar kan. Lagi mana itu orang tua? Dia just follow the flow. Just follow ya. Dia. Just follow yang ikut ya. Saya dah buktikan dengan orang tua. Dari bisnis pertama sampai bisnis kedua, saya buktikan, dan apa yang saya buat sekarang, orang tua bilang, serah kau. Aku tak kau buat. Aku tak kau boleh. Kau dah buktikan dengan aku. Mendapat kepercayaan orang tua itu paling sulit. Tapi boleh lah Mi. Cita-cita orang tua itu kamu sampaikan. Adalah di tempat kamu tuh tempat kalau di Indonesia itu TPA Mi. TPA itu tempat ngajar ngaji apa segala macam gitu. Nah, coba ke situ lah supaya hajat orang tua tuh jadi ustadz kamu tercapai. Kalau di Indonesia jadi kiai lah. Nah gini bang, saya kenal diri saya bang. Saya tahu diri saya siapa. Saya tahu jahat saya tahu baik saya macam mana. Kalau saya jahat, mungkin yang kotor tu bukan nama saya je, tapi nama ustaz. Tapi walaupun saya tak masuk dalam bidang dakwah tu sekalipun, apa yang saya sampaikan tu salah satu dakwah. Ya jadi dakwah itu tidak
sempit yang kita pikirkan, bukan hanya dakwah itu dari rumah ke rumah, masjid ke masjid, enggak. Dengan ekonomi termasuk dakwah juga, mempekerjakan orang yang bagi saranan kan, bagi idea dan sebagainya itu dakwah. Ide itu dakwah juga. Rasulullah bilang kan gini, rezeki 9/10 tuh dari itu tadi bisnis. Pasar. Dan kita sampaikan, kita bantu orang untuk buat. Kita ajar orang. Saya di sana pun saya ngajar. Saya ngajar orang buat terapi dan sebagainya. Nah itu masuk dalam dakwah. Ustadz itu. Selagi benda itu tak mencegah daripada agama. Iya betul. Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi dia. Iya. Jadi cita-cita orang tua itu, ini maaf nih Mia, maaf nih benar. Ya. Ini panjang cerita kita nih. Ya. Tidak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa kan? Ada waktu luang kan. Aman. Waktu kosong lah kok bahasa. Apa sih waktu percuma lah ya. Yes. Kalau jadi seorang ustadz Fahmi, di sana itu terjamin nggak hidupnya? Ini maaf nih ya, maaf. Aduh, gimana bang? So, ini soalan kontroversial sih sebenarnya kan. So kita menyebut berkenaan satu skop kerja. Oke, siap. Apalagi skop kerjanya adalah bidang dakwah. Oke, kebanyakan orang-orang yang berdakwah di sana, ustaz-ustaz di sana, kebanyakan itu bisnis juga. Pasti bisnis. Sama ada dia jual minyak wangi, makanan. Ada juga yang jual agama. Pasti ada. Jahatnya kan. Tapi dari segi pendapatan orang, ya insya Allah terjamin. Soalnya jadi ya imam, sebagai imam digaji. Lepas itu sebagai pengurus pun digaji. Muazin dan sebagainya kan, memang digaji. Lepas itu untuk orang yang berdakwah, dia ada satu organisasi yang melanjarkan, dan Baitul Mal membantu untuk menggajikan. Sebab di Sarawak, Baitul Mal tu sangat dibandingkan negeri-negeri lain di Indonesia. Di Sarawak, Baitul Mal sangat dimanfaatkan. Sangat-sangat membantu. Untuk guru ngaji. Betul. Untuk ustadz yang ada di masjid jadi imam. Untuk menyampaikan dakwah. Untuk membantu organisasi Islam di sana. Untuk membantu orang-orang Muslim. Bahasa Indonesia itu digaji ya? Ada salary-nya ya? Yes, betul. Makanya bidang Baitul Mal di sana sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat membantu bidang dakwah. Iya. Mungkin ayah atau papamu itu kan pengen jadi ustadz. Ya kayak gitu ya Mia? Iya, betul. Ya. Saya ngomong ini ya, maaf ngomong. Jarang saya mendengar langsung gitu. Orang tua itu cita-cita anaknya jadi ustadz. Jarang. Ada. Fahmi ini sekarang. Iya betul. Jarang. Yang ada kok Indonesia ini Mia. Ini nih maaf. Kalau selepas dia sekolah itu jadi polisi lah, jadi tentara lah, jadi pilot. Itu cita-cita Mi. Iya betul. Ini ya, itu cita-cita. Gak ada cita-cita itu yang saya dengar sendiri. Anak saya harus jadi ustadz, gak ada. Gak ada. Ya saya dengar ya. Gak tahu orang lain. Ya mohon maaf gitu. Tapi ayah Fahmi itu anaknya pengen jadi ustadz itu baru kali ini saya dengar gitu. Soalnya gini. Ada paman saya itu dia ketua hakim syariah. Ketua hakim syariah tuh kayak apa sih? Ketua hakim. Jadi hakim di oke. Dia ketuanya. Lepas tu paman saya itu ada yang mufti di Brunei. Oh mufti. Mufti. Ketua mufti Brunei. Tinggi itu. Ketua mufti Brunei. Dan nggak mungkin pengaruh-pengaruh daripada keluarga-keluarga yang lain. Oh iya. Tapi alhamdulillah sih sekarang ni bapak dengan ibu dia bangga saya berjaga. Yang penting tidak mengecewakan. Betul. Bisa jadi Fahmi dengan jalur itu dia senang, bisa lebih bahagia. Dan itu saya pikir itu sebuah prestasi yang luar biasa. Fahmi. Alhamdulillah lah bang. Oke terakhir Fahmi. Saya pingin Fahmi motivasi deh mahasiswa kita hari ini. Fahmi dari warga negara Malaysia. Ya. Motivasi dong adik-adik Fahmi yang lagi nuntut ilmu, yang lagi bingung cari kerjaan di Indonesia Oke. Ya, bukan berarti suruh jadi TKI, nggak usah. Nggak usah. Kita cari rezeki di tanah sendiri. Iya, di tanah sendiri. Betul. Bagiin ilmu dong untuk orang-orang yang saat ini lagi dengerin ataupun lagi menyaksikan Barometer Kampus hari ini, Pak. Oke. Kebanyakan orang yang lepas kuliah, dia cuma berpikir untuk bekerja, bukan membuka lowongan pekerjaan. Siap. Nah, kalau kita lihat kebanyakan jumlah mahasiswa
alumni, dia berebut kerja untuk satu jawatan. Siap. Kerana apa? Kurangnya ilmu. Dia cuma mengharapkan satu pusat saja. Tapi semasa kuliah, kalau dapat, jangan cuma tertumpu dengan satu benda. Tapi cari sumber yang lain. Ilmu yang lain. Supaya selepas kita kuliah, kita ada benda yang kita buat. Ingat, rezeki tu bukan tergantung pada apa yang kita buat. Tapi tergantung apa yang kita laksanakan. Apa yang kita upayakan. Istilahnya. Terkadang kalau kita kerja, ni minta maaf, kita kerja sebagai guru lah ibaratnya. Ya. Ada orang dia kaya di bahagian itu kerana rezekinya di sana. Ada orang tak. Berarti itu bukan rezeki kau. Cari rezeki lain. Itu kalau mau jadi kaya lah. Kalau mau hidup secukupnya udah. Itulah dia. Itulah dia. Dah. Minta maaf saya ngomong panjang sikit bang. Oke, siap. Tak apa-apa. Jumlah penduduk di sini di Pontianak tu ramai. Sepatutnya kita manfaatkan jumlah tu dengan berniaga. Saya ulangkan, rezeki itu 9/10 tu berniaga. Dan 1 itu bekerja. Kalau kita nak jadi kaya, berniaga. Bukan bekerja. Untuk orang. Itu saya. Kalau kita nak berebut satu jawatan, berapa tahun kita tunggu? Kalau dapat. Kalau dapat. Kau tak dapat stres. Kalau tak dapat, kan faktanya gitu. Tapi kalau dapat, cari usaha yang kita mampu kita buat. Walaupun modalnya cuma 1 juta atau 10,000. Macam saya bilang, apa benda yang kita itu uang nombor 2. Pertama tu skill. Skill kita boleh manfaatkan, boleh hidup. Ilmu, sorry. Skill nombor 1. Ilmu nombor 2. Modal nombor 3. Ini bisnis. Ini dunia bisnis gini ya? Ini bisnis. Skill nombor 1. Ilmu nombor 2. Modal nombor 3. Itu bisnis. Contohnya kenapa? Kita bisa bisnis dengan komunikasi. Kita pakai modal orang untuk buka bisnis. Komunikasi bang. Skill kita bercakap. Skill kita tanpa kita perlukan bantuan orang, kita boleh buka usaha sendiri. Macam saya gunakan skill saya untuk buka tanjak. Saya gunakan skill saya untuk buat terapi. Ilmu kedua. Saya gunakan ilmu tu untuk maklumkan dengan pesakit, macam ni sakit kau. Macam ni sakitnya. Orang lebih trust dengan kita dengan ilmu komunikasi. Oke. Ketiga baru modal. Modal tu akan datang bila kita dapat 2 benda ni. Kepercayaan itu. Kepercayaan. Jadi jangan cari kerja tapi buat pekerjaan. Luar biasa. Itu saya sih bang. Luar biasa. Ya, masuk sih. Ya sahabat barometer, saya tidak bisa menyimpulkan apa yang dibahas oleh alumni yang satu ini. Ya. Alumni YAIN Pontianak Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yaitu Awang Muhammad Fahmi Zakwan. Silakan simpulkan sendiri, pahami sendiri. Saya pikir ini udah kena betul lah ya. Kalau bahasa Indonesia kena nih, udah ngarah betul gitu. Jadi kawan-kawan untuk yang baru lulus untuk mencari pekerjaan apa, saya pikir nonton deh podcast ini ya, nonton di channel kesayanganmu di Barometer Kampus. Kamu akan ketemu jawabannya. Ya. Inilah Muhammad Fahmi Zakwan. Esos. Ya, alumni KPI YAIN Pontianak. Mami, terima kasih banyak. Sama-sama bang. Terima kasih sudah jemput lah. Insyaallah. Semoga berkah dan sukses selalu bisnisnya ya. Ya amin Allah. Oke. Amin. Sampai jumpa. Dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kalau komen, yang baik-baik ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.